Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui, sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialog bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang biasa disebut Melayu. Jadi, bahasa Melayu ini sudah sejak ada setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai budaya. Kemudian fungsi utama IED. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu IED. IED adalah ejaan yang disempurnakan atau sebagai alat pemersatu dan menjadi tolak ukur bagi benarnya tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok orang. IED biasa disebut ejaan yang disempurnakan, juga merupakan salah satu tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan huruf kapital dan huruf miring. Kemudian IED juga berdasarkan sejarah perkembangannya ejaan sudah mengalami perubahan sistem ejaan. Yang pertama itu ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua ejaan Suandi. Yang ketiga ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Dan yang terakhir ejaan yang disempurnakan atau IED. Ruang lingkup IED mencakup 5 aspek. Yang pertama itu pakaian huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan huruf miring, dan pemakaian tanda baca. Sekarang kita akan membahas diksi atau pilihan kata. Kita akan membahas dulu apa itu diksi. Diksi adalah pilihan kata untuk menyampaikan gagasan, ide kepada lawan bicaranya. Diksi juga termaksud gagasan, gaya bahasa yang berstruktur gramatikal. Baik, jadi di sini ada jenis-jenis diksi. Yang pertama, pemakaian kata sinonim dan berhomofon. Yang kedua, pemakaian kata atau istilah asing. Yang ketiga,
kata umum dan khusus. Nah, habis itu kita akan membahas lagi apa itu diksi dalam karya sastra. Jadi diksi arkais yang berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah dari sebuah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi, atau yang memiliki ciri khas kuno atau antik. Ciri-ciri diksi arkais merupakan bentuk yang lampau, jarang digunakan, dan sakral. Habis itu pemakaian diksi dalam karya sastra. Yang tadi ya, diksi dalam karya sastra, baik, sini saya akan jelaskan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, denotasi, konotasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi yang terbagi menjadi dua, yaitu denotasi. Denotasi adalah batasan kamus atau definisi utama suatu kata sebagai awan dari konotasi atau makna yang ada kaitannya dengan makna denotasi atau konotasi kata mengacu pada makna lugas atau makna sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.